Kamu gak bakal percaya, ini beneran bikin dia jatuh cinta. Pas lo lakuin hal sepele ini, respon dia langsung beda total. Lo pernah gak lagi deketin cewek, udah chat tiap hari, udah antar jemput, udah jadi pendengar setia? Ujung-ujungnya dia bilang, "Makasih ya udah baik banget, tapi gue anggap lo kayak kakak sendiri." Dan lo mikir, apalagi yang harus gue lakuin biar dia ngeliat gue lebih dari sekadar temen? Nah bro, lo gak bakal percaya. Ada satu hal kecil banget, serius ini sepele, yang bisa bikin cewek yang lo taksir ngerespon lo beda total. Dan anehnya, kebanyakan cowok justru ngelewatin ini. Gue kasih clue dulu deh. Bukan soal hadiah, bukan soal ngajak jalan, bukan juga soal fisik. Tapi ini soal apa yang lo tanam secara psikologis di otak dan hati dia, tanpa lo sadari. Gue dulu juga ngerasa gue udah ngasih semuanya, tapi justru stuck di friend zone. Sampai akhirnya gue coba satu hal ini dan boom! Cewek yang tadinya slow respon, tiba-tiba jadi inisiatif duluan. Penasaran? Sabar bro, biar gue ceritain dari awal. Jadi, ada satu masa di hidup gue waktu gue naksir sama cewek di kampus. Sebut aja namanya Vina. Dia bukan cewek yang glamor atau manja, tapi senyumnya tuh ada magnetnya. Gue mulai dekat, pura-pura pinjem catatan lah, pura-pura salah kelas lah. Mulai DM lucu, kasih meme tiap pagi, dan jadi orang pertama yang ngucapin good luck pas dia mau presentasi. 1 bulan jalan, gue ngerasa udah punya peluang. Gue nemenin dia ke toko buku, ngobrolin masa kecil, bahkan dia sempet cerita soal keluarganya. Tapi, suatu malam, pas gue ajak makan bareng, dia bilang, "Gue nyaman sih, tapi gue belum kepikiran buat pacaran. Lo tuh temen yang baik banget." Temen, lagi-lagi temen. Gue pulang naik motor sambil mikir, apa gue terlalu baik? Harusnya gue jadi cowok yang jahat dikit gitu. Tapi bukan bro, bukan soal lo harus jadi cowok dingin atau playboy. Waktu gue mulai curhat sama temen gue, cowok juga, yang udah punya pacar 3 tahun dan kelihatan solid, dia cuma bilang satu kalimat, "Lo gak pernah ninggalin jejak emosi yang dalam ke dia." Gue bingung, jejak emosi apaan? Dia jelasin, cewek tuh bisa dengar 1000 kata manis, tapi yang mereka ingat justru satu momen yang bikin hati mereka bergetar. Dan dia ngasih satu tantangan ke gue. Coba, besok jangan chat duluan, tapi pas ketemu, kasih satu kalimat yang bikin dia mikir tentang dirinya sendiri, bukan tentang lo. Gue coba, gue tahan diri nggak jadi cowok super aktif. Pas ketemu dia di kampus, gue senyum biasa, ngobrol dikit, lalu gue lempar satu kalimat. Gue kadang heran deh, lo tuh selalu kelihatan kuat, tapi gue penasaran, lo pernah ngerasa sendiri gak sih? Bahkan di tengah orang banyak? Dia diem, mata dia nunduk, terus dia bilang, "Lo orang pertama yang nanya kayak gitu." Gue gak ngarep reaksi itu, tapi sejak saat itu, interaksi kita berubah. Dia yang dulu pasif, sekarang sering mulai obrolan. Dia yang cuek, jadi lebih terbuka, dan bahkan kadang cerita soal hal-hal personal yang dulu gak pernah dia bagi ke siapa-siapa. Bro, lo mau tahu gak apa hal sepele yang ternyata bisa bikin cewek jatuh cinta? Bikin dia ngerasa terlihat. Bukan dilihat dari bajunya, bukan dari captionnya, tapi dari lapisan terdalam dirinya. Kebanyakan cowok fokus bikin cewek suka sama mereka. Padahal kuncinya adalah bikin cewek suka sama versi dirinya sendiri saat dia bareng lo. Dan cara paling ampuh buat itu adalah ngasih pertanyaan emosional yang bikin dia mikir tentang dirinya sendiri. Contoh, apa lo pernah ngerasa sayang banget ke orang tapi lo takut ngungkapin? Gue suka cara lo nyembunyiin rasa sakit, tapi siapa yang pernah lihat luka itu beneran? Lo paling takut kehilangan siapa sih dan kenapa? Itu bukan rayuan, itu kayak lo nyalain cermin di hadapannya dan biarin dia ngeliat sisi dirinya yang gak semua orang sadarin. Jadi, kenapa pertanyaan emosional yang tadi gue bahas bisa ngubah semuanya?
Karena menurut Dr. Arthur Aron, seorang psikolog sosial dari New York, keterhubungan emosional atau emotional intimacy itu salah satu pondasi utama munculnya ketertarikan romantis. Bahkan, dia pernah bikin riset fenomenal. Sepasang cowok-cewek yang belum saling kenal diminta saling bertanya dan jawab 36 pertanyaan personal selama 45 menit. Hasilnya, banyak dari mereka merasa jatuh cinta hanya karena keterbukaan emosional yang mendalam itu. Ini dikenal sebagai The 36 Questions That Lead to Love. Poinnya, cewek gak akan jatuh cinta karena lo ngasih banyak, tapi karena lo bikin dia merasa dilihat dan dipahami lebih dari yang lain. Kenapa ini powerful buat cewek? Cewek itu makhluk emosional bukan berarti baperan doang, tapi mereka membangun rasa percaya dan sayang dari pengalaman emosional. Cowok bisa suka karena visual, cewek bisa suka karena siapa dirinya saat dia bareng lo. Kalau lo berhasil bikin dia ngerasa aman buat ngebuka sisi terdalamnya, itu ibarat lo punya akses VIP ke hati dia. Contoh simpelnya, cowok A ngajak dinner mahal, tapi obrolannya cuma soal kerjaan, makanan, atau jokes random. Cowok B ngajak ngobrol sambil duduk di taman, dan nanya, lo percaya nggak sih ada orang yang hidupnya kelihatan sempurna, tapi sebenarnya kesepian banget? Cewek mana yang bakal lebih ingat momennya? Jawabannya jelas, cowok B, bukan karena tempat, tapi karena kedalaman emosinya. Nah, yang terakhir, gua mau share tentang tips praktis penerapan gaya ini waktu PDKT atau pacaran. 1. Lempar pertanyaan emosional di momen tenang. Jangan asal nanya waktu dia lagi capek atau rame-rame. Contoh, lo pernah ngerasa kehilangan tapi gak bisa cerita ke siapapun? Waktu dia jawab, dengerin, jangan buru-buru nanggepin. Kadang cukup bilang, gue ngerti, pasti berat ya, dan biarin dia yang lanjut. Ini bikin dia ngerasa dimengerti, bukan diinterogasi. 2. Pakai storytelling balik. Kalau dia cerita sisi emosional, lo boleh bales dengan cerita versi lo. Misalnya, gue dulu juga pernah ngerasa sendirian banget, padahal di tengah temen-temen. Tapi justru dari situ gue belajar, gak semua tawa itu berarti bahagia. Dia bakal ngerasa koneksi itu real, dan yang penting, lo gak bikin dia ngerasa sendirian. 3. Jangan terlalu sering biar ada ruang rindu. Lo gak harus intens terus. Kadang setelah lo kasih satu momen dalam, undur dikit, biar dia kangen ngobrol kayak gitu lagi. Cewek itu suka penasaran, dan kalau lo ninggalin kesan emosional, dia bakal mikir, kenapa ya gue selalu nunggu chat dia lagi? Kesalahan umum cowok saat terlalu perhatian. Ini jebakan klasik para cowok yang niatnya baik tapi bikin cewek jadi ilfeel. 1. Over availability. Tiap jam muncul, tiap waktu nanyain makan atau belum. Bro, cewek gak butuh satpam, dia butuh ruang dan ritme. Terlalu hadir bisa bikin lo kehilangan misteri. Misteri itu bahan bakar penasaran, dan penasaran itu bahan bakar cinta. 2. Ngasih solusi padahal dia cuma pengen didengerin. Contoh, dia cerita masalah kerjaan, lo langsung nyaranin ini itu. Padahal yang dia butuhin cuma, pasti capek banget ya, tapi lo keren sih, masih bisa senyum. Simple, tapi itu bikin dia merasa diterima. 3. Gak kasih ruang buat dia ngejar balik. Cowok yang selalu duluan, telepon duluan, ngajak duluan, minta ketemu duluan, gak ngasih ruang buat cewek buat inisiatif. Padahal rasa sayang tumbuh saat kita juga berjuang. Biarin dia sesekali jadi pihak yang cari lo. Kalau lo berhasil bangun hubungan dengan dasar koneksi emosional, efeknya panjang. Pertama, cewek bakal nyaman jadi dirinya. Dia gak perlu jadi cewek manis atau jaim. Lo nerima dia dari sisi terdalam, dan itu bikin dia loyal. Kedua,
komunikasi lebih sehat. Karena dari awal lo udah terbiasa buka obrolan emosional, lo dan dia bisa lebih jujur pas ada masalah. Gak perlu drama. Ketiga, gairah tetap hidup. Cewek lebih bergairah sama cowok yang ngerti hati dan pikirannya, bukan cuma fisiknya. Koneksi emosional itu membuat chemistry atau api asmara tetap nyala. Bro, yang kita omongin dari tadi bukan trik instan buat dapetin cewek, tapi ini tentang cara bertransformasi jadi cowok yang paham cara mencintai dengan dalam. Cewek gak butuh cowok yang hebat di luar, mereka butuh cowok yang bisa bikin dia ngerasa berharga dari dalam. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil yang dulu sering kita anggap remeh. Satu pertanyaan yang bikin dia mikir tentang dirinya sendiri dan bikin dia ingat lo selamanya. Nah, bagi kalian yang ingin PDKT secara instan, gue punya solusinya. Kalian bisa cobain baca e-book dari Pria Bertumbuh atau konsultasi sama kita. Kalau tertarik, langsung aja check out di website kami ya. Kalau mau konsultasi langsung, WhatsApp aja. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahagia, salam Pria Bertumbuh, dan semangat bro!